Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok praktik klinik keperawatan Medikal Bedah 2, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini, kami akan menyampaikan penyuluhan tentang nutrisi pada pasien post-op. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Riza Dwi Wulansari, yang ketiga Helmi Vila Nirmala, keempat Tasyara Nisasina, lalu ada Nadiratu Umami. Tingginya angka kurang gizi pada pasien yang dirawat di bagian bedah adalah karena kurangnya perhatian terhadap status gizi pasien yang memerlukan tindakan bedah. Faktor asupan nutrisi yang sangat diperlukan antara lain terutama protein dan kalori, yaitu untuk membantu proses penyembuhan luka adalah sekitar 1,2 sampai 2 gram per kilogram perharinya. Diet tinggi protein dan kalori harus tetap dipertahankan selama masa penyembuhan. Oleh karena itu, pendekatan merawat melalui edukasi dapat membantu pasien post-operasi menerima keadaannya dan dapat meningkatkan asupan makanan setelah pembedahan selama ini di rumah sakit. Karena pasien pasca operasi masih membutuhkan banyaknya masukan asupan protein dan kalori, dengan perawat sebagai edukator atau pemberi pendidikan kesehatan bagi pasien pasca operasi tentang manfaat dan nutrisi yang akan berpengaruh dalam meminimalkan hari rawat inap pasien, meminimalkan terjadinya malnutrisi pasien pasca operasi, serta nutrisi juga bermanfaat dalam meningkatkan proses penyembuhan luka insisi pada pasien pasca operasi. Pengertian nutrisi yaitu adalah makanan yang mengandung cukup nilai gizi dan tenaga untuk perkembangan dan pemeliharaan kesehatan secara optimal. Menurut Indah 2013. Diet pasca operasi adalah makanan yang disisihkan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Pengaturan makanan sesudah pembedahan bergantung pada jenis pembedahan dan jenis penyakit penyerta. Lalu ada tujuan nutrisi pada post-op, yaitu pengaruh operasi terhadap metabolisme post-operasi tergantung berat ringannya operasi, keadaan gizi pasien post-operasi, dan pengaruh operasi terhadap kemampuan pasien untuk mencerna dan mengabsorpsi zat-zat gizi. Setelah operasi, sering terjadi peningkatan ekskresi nitrogen dan natrium yang dapat berlangsung selama 5-7 hari atau lebih pasca operasi. Peningkatan ekskresi kalsium terjadi setelah operasi besar, trauma kerangka tubuh, atau setelah lama tidak bergerak atau imobilisasi. Karena tujuan diet post-operasi adalah untuk mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan kebutuhan dasar seperti cairan, energi, dan protein. Lalu yang kedua adalah mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lainnya. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Dan terakhir, mencegah dan menghentikan perdarahan. Menurut Indah 2013. Jenis makanan pada pasien post-op. Next, karbohidrat. Karbohidrat adalah komposisi yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi atas, yaitu pertama karbohidrat sederhana gula, bisa berupa monosakarida, molekul tunggal yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
Juga bisa berupa sakarida molekul ganda. Contoh sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa, glukosa, laktosa, glukosa. Kedua yaitu karbohidrat kompleks. Amilum adalah polisakarida karena disusun banyak molekul glukosa. Ketiga yaitu serat, jenis karbohidrat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan tidak dapat dicerna oleh tumbuhan dengan sedikit atau tidak menghasilkan kalori, tetapi dapat meningkatkan volume feses. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur. Kebutuhan karbohidrat 60-75% dari kebutuhan energi total atau gitar, sama dengan 4 porsi nasi dalam satu piring. Protein sangat penting untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Beberapa sumber protein berkualitas tinggi adalah ayam, ikan, daging babi, domba, kalkun, dan hati. Beberapa sumber protein nabati adalah kelompok kacang polong, misalnya buncis, kapri, dan kacang-kacangan, dan biji-bijian. Protein merupakan konsisten penting pada semua sel. Jenis nutrien ini berupa struktur nutrien kompleks yang terdiri dari asam dan asam amino. Protein akan dihidrolisis oleh enzim-enzim proteolitik untuk melepaskan asam amino yang kemudian akan diserap oleh usus. Fungsi protein yaitu pertama, protein menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme yang normal dan proses pengasuhan yang normal. Selanjutnya yaitu protein menghasilkan jaringan baru. Protein diperlukan dalam pembuatan protein yang baru dengan fungsi khusus dalam tubuh, yaitu enzim, hormon, dan hemoglobin. Selanjutnya yaitu protein sebagai sumber energi. Kebutuhan protein 10-15% atau 0,8 sampai 1 gram per kilogram BB dari kebutuhan energi total sekitar 1/8 bagian dari satu porsi makanan dalam satu piring terdiri 1 butir telur ayam dan 1 sendok sayur hijau seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. Yang lemak merupakan sumber energi yang dipadatkan. Lemak dan minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Kebutuhan lemak 10-25% dari kebutuhan energi total. Fungsi lemak yang pertama sebagai sumber energi, merupakan sumber energi yang dipadatkan dengan memberikan 9 kalori per gram. Yang kedua, ikut serta membangun jaringan tubuh. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, penyekatan atau isolasi. Lemak akan mencegah kehilangan panas dari tubuh. Yang kelima, perasaan kenyang. Lemak dapat menunda waktu pengosongan lambung dan mencegah timbul rasa lapar kembali segera setelah makan. Next. Vitamin adalah bahan organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berfungsi sebagai katalisator proses metabolisme tubuh. Vitamin dibagi dalam 2 kelas besar, yaitu vitamin larut dalam air, contohnya
vitamin C, B1, B2, B6, B12, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Berikut ini rincian dari beberapa vitamin dan penting. Yang pertama, vitamin A. Vitamin ini membantu perkembangan daya lihat bayi, juga berperan dalam proses kerja sel tulang. Anak-anak yang kekurangan vitamin A akan menderita rabun senja serta gangguan pertumbuhan. Mereka juga rentan terhadap infeksi. Sumber vitamin A antara lain susu, telur, hati ayam, dan hati sapi. Yang kedua, vitamin B kompleks. Semua vitamin B membantu produksi energi dan membantu terbentuknya sel-sel otak bayi. Vitamin B1 dan niacin, salah satu anggota B kompleks, membantu sel tubuh menghasilkan energi. Vitamin B6 membantu tubuh melawan penyakit dan infeksi. B12 digunakan dalam pembentukan sel darah merah. Kecukupan vitamin B kompleks membantu mencegah kelambatan pertumbuhan, anemia, gangguan penglihatan, kerusakan syaraf, dan gangguan jantung. Makanan seperti misalnya roti, padi-padian, dan hati banyak mengandung vitamin B kompleks. Setiap anggota vitamin B kompleks bersumber dari makanan tertentu, misalnya B1 dari kacang buncis, B12 dari daging, ikan, telur, dan susu. Vitamin C. Anak-anak dapat memperoleh vitamin C dari jeruk dan berbagai sayuran. Mereka memerlukan vitamin C untuk membentuk beberapa zat kimia dan menggerakkan zat kimia lain. Salah satu anggota grup vitamin B misalnya akan dapat digunakan untuk tubuh. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi. Mereka yang kurang vitamin C bisa menderita kelemahan tulang, anemia, dan gangguan kesehatan lainnya, misalnya seperti sarina. Yang keempat yaitu vitamin D. Sinar matahari membantu tubuh membuat sendiri vitamin D. Bahkan pada sejumlah anak, kebutuhan vitamin ini sudah terpenuhi dengan bantuan sinar matahari. Vitamin D sangat penting karena membantu kalsium masuk ke tulang. Inilah sebabnya mengapa vitamin D kadang ditambahkan ke dalam susu sapi atau biasa disebut dengan susu yang telah diperkaya. Sayangnya banyak produk susu olahan yang digemari anak-anak itu tidak diperkaya dengan vitamin D. Keju dan yogurt kaya kalsium, tetapi tidak mengandung vitamin D. Makanan yang berkaya vitamin D lebih baik daripada suplemen vitamin. Anak-anak yang mengonsumsi diet rendah vitamin D bisa menderita rickettsia, suatu penyakit yang melemahkan tulang atau menjadikan tulang cacat. Untuk mineral dan air, mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian enzim dan sangat penting dalam pengendalian sistem cairan tubuh. Mineral merupakan konstituen esensial bagi jaringan lunak, jaringan dalam rangka. Rangka mengandung sebagian besar mineral. Tubuh tidak dapat mensintesis sehingga disediakan lewat makanan. Adapun tiga fungsi dari mineral yang pertama yaitu konstituen, tulang dan biji, contohnya seperti kalsium, magnesium, fosfor. Kemudian ada juga untuk pembentukan garam-garam yang larut dan mengendalikan komposisi cairan tubuh. Untuk fungsi yang ketiga yaitu mineral dapat digunakan sebagai bahan dasar enzim dan juga protein. Kira-kira 6% tubuh manusia dewasa tersusun dari mineral. Air merupakan zat paling mendasar yang diperoleh oleh tubuh manusia. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 50-70% air. Sedangkan orang dewasa asupan air berkisar antara 1200 sampai 1500 cc per hari. Namun dianjurkan sebanyak 1900 cc sebagai batas optimum. Di antara makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang cukup, maka yang paling penting untuk penyembuhan luka yaitu adalah protein dan vitamin, menurut Harry pada tahun 2013. Tips penyembuhan pasca operasi. Secara umum untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan kondisi pasien pasca operasi, perlu kita perhatikan tips
menurut Rizky 2013. Yang pertama, makan makanan bergizi, misalnya nasi, lauk pauk, sayur, susu, dan buah. Yang kedua, konsumsi makanan lauk pauk berprotein tinggi seperti daging, ayam, ikan, telur, dan sejenisnya. Yang ketiga, minum sedikitnya 8-10 gelas per hari. Yang keempat, usahakan cukup istirahat. Yang kelima, mobilisasi bertahap hingga dapat beraktivitas seperti biasa. Yang keenam, mandi seperti biasa, yakni 2 kali dalam sehari. Yang ketujuh, kontrol secara teratur untuk evaluasi luka, operasi, dan pemeriksaan kondisi tubuh. Ini yang terakhir, minum obat sesuai anjuran dokter. Itu contoh makanan yang dapat dikonsumsi. Oke, itu tadi penyuluhan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kami akan menjawab melalui kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata selama penyuluhan berlangsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.